Apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, supaya kita bisa belajar bersama kembali. Nah, di video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan submateri dari video sebelumnya, yaitu analisis BEP atau break even point. Siapkan buku catatan kalian ya. Break even point atau BEP atau bisa disebut juga dengan titik impas adalah suatu kondisi di mana biaya atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimbang sehingga tidak terdapat kerugian ataupun keuntungan. Pada kondisi break even point, jumlah pengeluaran yang dibutuhkan untuk biaya produksi itu sama dengan pendapatan yang diterima dari hasil penjualannya. Disebut titik impas karena hasil penghitungan break even point akan membuat perusahaan tidak mendapatkan laba dan juga tidak mengalami kerugian. Dengan penentuan BEP, dapat diketahui jumlah barang dan harga pada penjualan. Analisis BEP juga dapat digunakan untuk hal yang lain, seperti analisis laporan keuangan. Pada dasarnya, perusahaan akan mengetahui suatu keuntungan atau kerugian itu setelah dilakukan kegiatan operasional selama periode tertentu. Nah, seperti yang sudah diketahui tentang pengertian BEP, dengan dilakukannya analisis BEP, maka perusahaan dapat memperkirakan hasil yang akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, perkiraan ini adalah acuan atas kegiatan operasional yang akan dilakukan nantinya. Perusahaan akan lebih mudah mencapai target keuntungan setelah mengetahui analisis BEP, tanpa harus menunggu keseluruhan operasional selesai. Jadi, hasil dari analisis BEP inilah yang akan dijadikan batas minimum dari pencapaian target keuntungan yang akan diperoleh melalui operasional perusahaan. Jadi, perusahaan itu tidak perlu menunggu operasional selesai dalam periode tertentu. Dengan kita menerapkan perhitungan analisis BEP, maka perusahaan akan memperkirakan keuntungan atau target yang akan dicapai melalui kegiatan operasional yang akan dilakukan. Dalam menghitung besarnya BEP atau titik impas, diperlukan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya akan sama dan tetap tidak berubah sedikit pun, walaupun jumlah barang yang diproduksi dan dijual berubah dalam kapasitas normal. Yang termasuk biaya tetap, contohnya biaya sewa gedung, premi asuransi, atau pembayaran pinjaman. Biaya sewa gedung merupakan salah satu contoh biaya tetap atau fixed cost, di mana perusahaan akan mengeluarkan pengeluaran untuk biaya sewa gedung dengan nominal yang tetap, meskipun perusahaan telah memproduksi barang dengan jumlah yang berubah-ubah, misalkan dalam periode tertentu. Jadi, produksi suatu barang perusahaan tidak akan mempengaruhi biaya sewa gedung yang dikeluarkan setiap periodenya. Begitu juga untuk premi asuransi atau pembayaran pinjaman. Premi asuransi akan tetap sama meskipun kuantitas barang akan selalu berubah-ubah. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost, di mana komponen ini bersifat dinamis dan bergantung pada tingkat volume produksinya. Jika produksi meningkat, biaya variabel juga akan meningkat. Seperti contohnya, misalkan dalam suatu perusahaan itu akan menambah karyawan, maka semakin banyak karyawan yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan, maka biaya variabel pun yang dikeluarkan akan meningkat. Komponen yang ketiga adalah harga jual, di mana harga jual adalah harga yang ditetapkan untuk dijual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi.
BEP dapat dihitung dalam dua cara, yaitu BEP untuk setiap unit dan BEP untuk setiap penjualan dalam nilai rupiah. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana cara menentukan BEP unit dan BEP penjualan. Penghitungan BEP unit adalah cara menghitung berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas. Rumus untuk perhitungan BEP unit adalah sebagai berikut.